Ya, oke teman-teman, selamat jumpa lagi dengan kami Yosep Studio Sablon. Teman-teman, kali ini saya sedang mengerjakan sablon tas bun-bun. Saya menggunakan meja yang biasa saya gunakan untuk sablon kaos, yaitu meja rel. Nah teman-teman, mengapa saya gunakan meja seperti ini? Karena ini tas bun-bun ini lipatannya tidak terlalu dalam, sehingga mudah disablon dengan meja seperti ini tanpa kita harus memberi landasan di dalamnya. Biasanya kalau yang lipatan tasnya itu terlalu masuk ke dalam, itu perlu kita beri tataan di dalamnya, kita beri papan atau kita beri kertas karton yang tebal supaya ketika kita gesut itu tidak mengganjal di lipatan tas bun-bunnya. Nah, karena ini lipatannya tidak terlalu besar atau tidak terlalu masuk ke dalam, maka kita bisa gunakan meja seperti ini. Nah teman-teman, meja yang kita gunakan ini sebelumnya tetap kita cek dulu lemnya. Kalau kurang lengket atau sudah mengering, kita beri lem dulu, baru tasnya kita tempelkan seperti ini. Kemudian setelah kita letakkan di seluruh palet, kita mulai menyablon seperti ini teman-teman. Nah, kita sablon dengan teknik gesut sekali dan diisi sekali. Nah, maksudnya seperti ini teman-teman. Ini kita gesut, kemudian kita isi. Nah, ini itu kita isi gambarnya, kita isi dengan tinta dulu seperti itu. Kemudian kita gesut, seret. Nah, kita isi ya. Itu namanya kita isi dengan tinta dulu. Tujuannya supaya pertama tidak cepat buntu, kedua supaya tintanya lebih tebal yang tersablon di tas bun-bun. Nah, kemudian setelah kita selesai menyablon seperti ini tidak perlu kita keringkan teman-teman, karena tas bun-bun akan kalah kalau kita panaskan dengan hot gun apalagi. Nah, ini kita langsung saja kita letakkan di bawah meja atau di sembarang tempat supaya mengering secara suhu ruangan atau mengering dengan sendiri. Kalau teman-teman punya tempat yang lebih luas, bisa langsung dijemur saja, itu juga boleh. Setelah selesai, kita ulang lagi, kita tata untuk yang berikutnya. Karena ini jumlahnya cukup banyak, maka ini kita ulang-ulang karena meja saya hanya 12 palet teman-teman. Jadi setiap naik 12 tas, kemudian selesai kita ambil tasnya dan kita tata lagi sebanyak 12. Nah, begitu seterusnya sampai seluruh tas bun-bunnya tersablon. Nah teman-teman, ini caranya yang saya gunakan seperti ini. Nah, mungkin teman-teman punya teknik atau cara yang lain, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar supaya kita juga bisa sama-sama belajar. Hanya ini yang teknik sering saya gunakan seperti ini teman-teman. Ini sangat memudahkan untuk kita mengerjakan sablon tas bun-bun, sekalipun ini saya kerjakan sendiri, tidak dibantu dengan teman atau kenek. Ini bisa kita lakukan sendiri. Dan kalau teknik seperti ini tidak cepat buntu teman-teman. Jadi ketika sudah kita gesut, kita isi. Jadi gambar desain yang di screen itu tidak mudah buntu. Nah, kita gesut, kemudian kita isikan lagi. Nah, seperti ini. Ini akan membantu si screen tetap dalam kondisi basah karena terisi dengan tinta. Kalau kita tidak isi, kemungkinan akan cepat mengering. Nah, kemudian kalau misalkan kita menghadapi kendala kering, teman-teman bisa lap dengan air biasa. Itu sudah cukup untuk membuka gambarnya kembali. Nah, sesudah kita sablon seperti ini teman-teman, nah kita angkat lagi dan nanti kita pasang baru. Nah, ini hasilnya teman-teman. Hasil hanya sekali gesut saja sudah cukup jelas. Ya, demikianlah teman-teman. Terima kasih.